Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas nida wa al-qasar. Apa sih nida wa al-qasar? Nah, nida wa al-qasar ini adalah salah satu materi dari mata kuliah ilmu ma'ani. Apa yang disebut nida wal qasar itu? Nah, yang akan saya bahas yaitu pengertian dan macam-macam beserta maknanya dari nida wal qasar. Inilah penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian nida. Nida adalah tuntutan mutakalim yang menghendaki seseorang agar menghadapnya. Nah, jadi pengertian nida itu adalah menyapa dengan diawali huruf nida. Apa saja sih huruf-huruf nida itu? Nah, dalam huruf nida ini ada 8 huruf yaitu hamzah, ai, a, ai, aya, hayya, dan waw. Hamzah dan ai untuk nida dekat dan selain dua ini menunjukkan jauh. Jadi selain hamzah dan ai itu menunjukkan jauh ya. Kadang juga kita bisa memakai hamzah dan ai itu seorang yang jauh sebagai isyarat dekat di hati. Kadang juga sebaliknya seperti contoh yang mulia. Nah, nida itu bisa juga tidak dimaknai makna aslinya. Jadi, secara keseluruhan pengertian nida itu adalah meminta kedatangan seseorang atau sesuatu dengan kata ganti yang bermakna aku memanggil. Nah, itu adalah pengertian nida ya. Taib, macam-macam nida dan maknanya itu ada 4. Nah, jadi yang 4 ini itu berfungsi memanggil. Selain berfungsi memanggil, nida itu memiliki makna yang beragam seiring konteks yang melingkupinya. Jadi dengan hal ini tuh bisa diketahui dengan adanya qarinah. Nah, contoh yang kelima ini adalah qarinah. Baik, macam-macam yang pertama yaitu al-igro. Nah, igro ini artinya itu bujukan atau anjuran. Seperti anjuran kepada seseorang yang mundar-mandir mau masuk rumah musuhnya. Contohnya, ya syaja'ul aqdam. Nah, itu adalah contoh macam nida yang pertama ya. Yang keduanya yaitu ada al-jizr. Al-jizr ini artinya hardikan atau cacian, memaki. Contohnya sudah ada ya di PowerPoint. Yang ketiga ada at-tahasur wa al-tauji. Nah, al-tahasur ini artinya itu penyesalan dan kesakitan. Contohnya ada pada Quran surah An-Naba ayat 40 yang bunyinya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turabba. Nah, itu adalah macam nida yang ketiga. Yang keempatnya yaitu al-istighosa. Nah, al-istighosa ini artinya itu permintaan pertolongan. Contohnya sudah tertera ya di PowerPoint. Dan adapun macam yang kelima yaitu al-nudbah. Nah, al-nudbah ini artinya itu ratapan. Contohnya seperti dalam syair qawa ijaba kam yad'u al-fadli naqis wa asafakum yazharu an-naqisu fadil. Nah, itu adalah pengertian nida beserta macam-macam maknanya. Sedangkan pengertian qasar yaitu berarti mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus pula. Nah, jadi al-qasar ini
kalau artinya secara leksikal itu bermakna penjara. Sedangkan secara termologis, qasr ini adalah mengkhususkan sesuatu atas yang lain dengan cara tertentu. Nah, dalam qasr ini memiliki 4 unsur. Yang pertama ada maksur. Nah, maksur ini berbentuk sifat atau mausuf. Ada juga maksur alaih, yaitu berbentuk sifat atau mausuf, sama ya. Dan ada juga maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Nah, adapun adat qasr itu ada la yafuzu illa al-mujiddu, yafuzu maksur, al-mujiddu maksur ilaih. Selain al-mujiddu, maksur anhu, la dan illa itu adat qasr. Dan adapun macam-macam dan maknanya qasr ini terbagi menjadi 2, ada qasr hakiki dan ada qasr idofi. Apa sih yang disebut qasr hakiki? Nah, qasr hakiki ini apabila antara makna dan esensi dari pernyataan tersebutnya itu menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Jadi pernyataan tersebut itu bersifat universal ya, tidak bersifat kontekstual, dan diperkirakan tidak ada pernyataan yang membantah atau pengecualian lagi setelah pernyataan. Contohnya itu yaitu la ilaha illallah ya. Nah, itu adalah lafaz la ilaha illallah itu adalah contoh dari qasr hakiki. Sedangkan qasr idofi ini yaitu ungkapan qasr bersifat nisbi. Jadi qasr idofi ini pengkhususan maksur alaih pada ungkapan qasr ini hanya terbatas pada maksurnya, tidak pada selainnya. Contohnya, innama husni syaja'u. Nah, itu adalah contoh dari qasr idofi. Jadi dilihat dari 2 unsur utamanya, maksur dan maksur ilaih itu qasr sifat ala mausuf, sifat dikhususkan hanya untuk mausur, qasr mausuf alaih sifat, ala sifat itu mausuf hanya dikhususkan untuk sifat. Jadi sifat di sini adalah maknawiyah ya, bukan isim sifat dalam konteks nahwu. Nah, itu adalah penjelasan dari qasr. Baik teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan tentang nida beserta makna macamnya dan pengertian qasr beserta macam dan maknanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron katsiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.